Halo, selamat siang YouTube channel Thomson Sirus. Ini siang hari ini saya sedang berada di kantor Wakil Bupati Toba. Saya senang sekali diberi kesempatan berbincang mengenai Toba bersama Bapak Insinyur Hulman Sitorus. Selamat siang Pak Hulman. Selamat siang. Selamat siang. Ini Pak, terima kasih sudah bersedia hadir di YouTube channel Thomson Sirus. Kebetulan memang YouTube channel Thomson Sirus ini lebih banyak ke pelayanan publik. Bisa itu yang berhubungan dengan infrastruktur, berhubungan dengan kinerja pemerintahan, termasuk juga kalau followernya, pengikutnya ini adalah kebanyakan dari penggemar Pak Jokowi. Jadi infrastruktur yang dibangun selama ini oleh Pak Jokowi banyak saya share di YouTube channel Thomson Sirus ini. Selain itu, kebetulan selama pandemi 2020 saya banyak share juga kemajuan yang dialami oleh Toba. Dari video-video yang saya unggah, banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang Toba. Itu sebabnya saya sangat senang bisa berbincang dengan Pak Hulman. Kira-kira selain yang saya videokan yang udah dilihat orang, masyarakat termasuk perantauan Pak Hulman, anak-anak perantauan itu mereka ingin melihat apa sih perkembangan di Muara Pasugit mereka, karena ternyata ada justru yang 5-10 tahun juga seperti orang-orang yang berada di luar negeri. Jadi pemirsa YouTube channel Thomson Sirus juga ada sekitar 10-15% adalah orang-orang yang Indonesia yang tinggal di luar negeri, ada di Amerika, di Malaysia, dan di Singapura, Taiwan juga ada. Dan mereka sering bertegur sapa di kolom komentar. Saya pikir Pak Hulman, kita akan mulai berbincang. Saya pikir apa yang nanti di Toba ini, capaian Bapak, karena saya lihat kan Bapak sudah 5 tahun juga ya menjadi wakil bupati di Kabupaten Toba. Kemarin saya sudah dikasih juga kesempatan berbincang dengan Pak Bupati. Mungkin nanti hal-hal yang tidak sempat saya bicarakan dengan Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Hulman bisa memberikan sedikit informasi agar orang-orang kita termasuk yang di perantauan bisa paham benar perkembangan Toba. Oke, Pak Hulman, ini kan YouTube channel Thomson Sirus ini, kalau saya perhatikan mereka mempertanyakan satu itu capaian. Kalau kemarin Pak Bupati sudah berbicara mengenai pariwisata dan infrastruktur, karena rata-rata di Toba ini adalah petani. Kira-kira di bidang pertanian Pak Hulman, kira-kira apa yang capaian Pak Bupati dan Pak Wakil selama 5 tahun terakhir ini, dan orang lain mungkin nggak terlalu tahu gitu. Jadi silakan Pak Hulman diinformasikan. Bisa dibuka Pak, kalau khusus untuk wawancara kita coba buka ya. Thomson Sirus, terima kasih telah hadir di sini untuk bincang-bincang siang ini. Memang beberapa capaian kalau khusus di sektor pertanian ini memang yang sangat signifikan kenaikannya itu pangan. Ya, Produknya apa ya? Padi sama jagung. Kalau padi memang karena produktivitasnya juga meningkat, juga di beberapa lokasi meningkat memang masyarakat atau petani yang menanam padi 2 kali, jadi indeks tanaman itu meningkat. Ada yang tadinya sekali setahun musim tahun, sekarang jadi 2 kali. Di sekitar mana gitu? Di Balige ya? Di Balige juga. Di Persnya ada. Ya. Jadi kita udah surplus beras atau padi? Surplus ya. Selama 5 tahun surplus. Kalau jagung 4 tahun yang lalu luasan produksinya itu hanya
lebih dari sekitar 3.000-an. 3.000 hektar. Ya 3.000, kalau 2018 sudah sekitar 7 atau 8.000. Kalau sekarang ini Pak dipastikan di atas 10, sekitar 10.000. Di atas 10.000 ya. Yang sekarang. Yang sekarang. Ya, jadi memang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, mengapa pertanian terutama tanaman pangan relatif meningkat secara baik 4 tahun terakhir ini, ya sarana produksinya memang betul-betul diperhatikan pemerintah. Bantuan-bantuan bibit kita berikan, alat-alat mesin-mesin pertanian, walaupun belum semua petani mendapat tapi dapat. Dan traktor sebagian besar itu melalui kelompok tani, terus alat-alat peruntuk gabah, thresher, dan alat-alat pemipil Jagung. pasca panen jagung juga ada. Memang belum sampai kepada seperti negara-negara maju bahwa pasca panennya produksi pertanian kan di beberapa negara maju. Kalau di Jawa juga sudah beberapa tahun yang lalu mereka mulai sampai ada silo misalnya, teknologi yang bisa menampung produksi padi, ada jagung ya, dengan menggunakan mesin-mesin dengan teknologi lebih baik itu bisa disimpan di situ, bisa diolah di situ, dan produk akhirnya bisa tinggal di delivery ke konsumen, jadi harganya lebih baik karena bisa disimpan. Itu barangkali juga ke depan tantangan pasca panen. Kalau jagung, penanganan setelah produksi. Kalau jagung ini kan masalah masyarakat selama ini Pak Ulman kan biasanya mereka rajin menanam, tetapi pada saat dia panen terkadang harga produk itu jatuh. Gimana kira-kira selama ini harga jagung? Iya, masalah pemasaran terutama harga produk pertanian memang itu di mana-mana di Indonesia ya, itu sudah masalah semacam yang klasik ya, tapi beberapa daerah bisa juga menangani. Dan khusus jagung yang ditanyakan Sirus, bahwa kalau jagung sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah ada keputusan presiden yang menetapkan harga semacam harga dasar lah, harga minimal ya untuk jagung pipit kering itu, kalau saya tidak salah angkanya 3.150 per kilogram di tingkat petani. Dan memang kalau di Tuba 2 tahun terakhir ini memang selain produksinya meningkat, arealnya meningkat, memang harganya relatif baik, hampir tidak pernah di bawah 3.000 kalau di sini. Sekarang mungkin 3.500, kadang-kadang 3.700. Jadi ini juga salah satu insentif bagi petani mengapa 3 tahun terakhir ini perkembangan pertumbuhan produksi dan mereka bersemangat memperluas areal pertanian. Dan itu memang ada hubungannya juga dengan kebijakan pemerintah pusat ya. Kalau perdagangan internasional kan itu menjadi urusannya pemerintah pusat. Ya, 2-3 tahun terakhir memang pemerintahan Pak Jokowi menurut saya ya serius sekali memperhatikan kondisi pasar dalam negeri, kondisi produksi petani agar petani sejahtera. Jadi kebijakan importnya itu ketat sekali. Ketat sekali. Ya, kita bisa rasakan itu 2-3 tahun terakhir di sini tidak pernah lagi ada harga jagung di bawah 3.000 ya, di bawah 3.000, 3.400, 500, 3.700, sekarang kala 4.000. Dan kalau itu sudah di sekitar menjelang 4.000 itu memang sudah biasa ya petani. Apalagi kalau bibitnya dibantu oleh pemerintah ya, kita juga bantu. Kopi gimana Pak? Kalau kopi itu juga kita sudah sejak 2018 lah kita sudah tetapkan kawasan-kawasan produksi kopi, itu di Tapahan, di Lubajulu, di Sibide, di Habicaran. Ya, jadi kawasan-kawasan ini jelas nih Pak Sirus. Nah, jadi tinggal kita ke depan itu semakin fokus lah. Sekitar berapa puluh persen lah ya, 40% memang tanaman kopi kita ini kan tanaman yang sudah tua, 25-30 tahun. Jadi satu-satunya cara kalau mau meningkat produktivitasnya dan kualitas kopi di Tuba ya
replanting. Dan itu sudah berjalan sekarang. Kita juga sudah punya pusat pembibitan kopi ya, sejak 2000. Di Lumban Julu kalau nggak salah. 18, iya di Lumban Julu, tepatnya di Lumban Rang. Dan rencana tempat pembibitan itu nanti kita akan bangun sekaligus rest area. Jadi kalau itu bisa menarik juga nih ke depan. Dihubungkan dengan pariwisata. Iya, langsung dihubungkan dengan pariwisata, jadi semacam agrowisata. Orang istirahat, ngisi bensin, ya minum kopi. Di situ ada pembibitan kopi dan view-nya bisa lihat ke Danau Toba di atas. Sudah ada di Lumban Rang. Kalau nggak salah tadi Pak Sirus itu ya 2 tahun ini kalau nggak salah sekitar 350.000 batang bibit lah ya yang telah dibagikannya. Iya. Dan itu gratis kepada petani ya. Dan hasil dari sini dari Toba langsung ya, dari Lumban Rang itu. Artinya sebenarnya kita bisa. Iya. Kita bisa. Cuma mungkin selama ini kan kurang fokus ya. Ke depan memang pemerintahan Kabupaten Toba ini ya harus fokus ke beberapa komoditas itu. Iya. Termasuk kopi karena itu kan berkaitan dengan wisatawan. Iya. Kalau saya lihat kan ini memang kalau Pak Jokowi kan sangat-sangat fokus ke KSPM. Kalau pariwisata ini maju, otomatis kan sebenarnya hasil-hasil pertanian Toba itu terserap oleh katakanlah rumah makan, hotel dan sebagainya. Ini mungkin yang perlu juga ya menjadi masukan Pak Ulman nanti ke depan bagaimana ini mensinergikan antara petani dengan pelaku-pelaku usaha. Dalam artian kalau memang kita bisa masukkan jadi agrowisata Toba ini karena memang bagus, apalagi saya lihat dari sekitar Tapahan itu itu luar biasa view-nya untuk agrowisata. Kalau kita perhatikan kembali Pak Ulman yang di di Toba ini, saya cek juga sudah banyak perkembangan kayak kopi-kopi shop yang baru yang udah agak modern. Ini kopinya itu mereka sudah dari Toba apa masih dari luar? Kopi-kopi mereka itu. Iya, jadi perkembangan usaha kecil menengah di sini karena sudah semakin meningkat kunjungan wisata, walaupun akhir-akhir ini agak menurun karena COVID, terutama wisatawan asing. Tapi kalau wisatawan domestik ini beberapa bulan terakhir ini ya sudah juga dilarang untuk datang ke sini. Sudah beberapa objek wisata yang mereka senang itu, Bulbul di Balige ini, Parparean, ada Meak, ada Sigar Piton, ada Taman Eden di Lumban Julu, ada di Sibisa Kaldera Toba. Jadi memang ya perkembangannya menakjubkan kalau saya secara pribadi dan kami pemerintahan ya senanglah ya bahwa kunjungan meningkat dan usaha-usaha kecil ini memang cukup meningkat ya, dan ternyata anak-anak muda Toba ini banyak sekali yang kreatif ya, yang kreatif, semangat wirausahanya tinggi dan berani ambil risiko. Ini Hutata Cafe itu salah satu contoh. Ada beberapa di Porsia juga ada, di Lumban Julu juga sudah ada, dan kita dan kalau lihat pelayanan dan produk-produk yang mereka sajikan juga sudah ya nggak kalah dengan daerah-daerah yang belum maju dari kita ya. Ini seperti yang di meja ini kan sudah ada yang ini pertukuan ya. Iya, ini kemasannya sudah inilah. Iya. Kalau dulu kita kan pertukuan ya dibungkusnya juga ini Pak Hutata Cafe ini pun sudah dapat lisensi atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Bahkan ada beberapa kopi yang sudah dapat dari pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia. Ini kopinya berarti dari Toba ya? Dari Toba. Nah, ini juga Hutanta Kopi ya. Kopi. Jadi ini bukan di endorse ya, ini hanya menunjukkan hasil-hasil yang dari Toba. Ada Hutanta Kopi ya. Ada kopi pertukuan. Mana kopi yang kopi pertukuan seperti ini kemasannya. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, di kedai kopi pertukuan ini Pak Jokowi sudah mampir ya. Jadi ini pertukuan udah terkenal ini. Jadi memang kalau
bisa apa namanya bersinergi ya hasil pertanian ke pariwisata, saya pikir nanti akan terjadi pertumbuhan ekonomi baru. Artinya ada usaha-usaha yang muncul yang baru seperti ini ya. Kalau dari pemerintah sendiri kira-kira dukungan ke mereka ini apa kira-kira? Ya, dukungan tadi itu kalau di sektor produksinya di on farmnya itu ya memang bibitnya itu harus diperbaiki. Bibit ya, bibit, supaya meningkat produktivitasnya, meningkat mungkin jadi dia bisa bersaing. Ini kopi lagi nih ya. Kalau ini sasagun. Oh, sasagun. Sasagun kan dari beras juga. Oh iya. Jadi kebunnya juga sudah. Ini ada nih. Ini Arabica dari Toba Kopi dari Samosir. Ini kalau ini dari ini juga. Ini dampingan dari TPL. Mereka sudah di packaging sama alat-alat pengolahannya di Toba Hilapa ini nih. Arabica Huta Julu. PT Toba Pulp Lestari membina mereka ini. Jadi mitra ya. Jadi mitra memberikan apa semacam kemasan lah seperti ini ya. Lebih bagus kemasannya, artinya di Toba ini ternyata sudah banyak UKM yang menggeliat karena memang banyak permintaan mungkin ya dari kopi-kopi Toba juga yang sudah terkenal ya ke seluruh Indonesia. Memang kalau kita perhatikan Pak Hulman, kalau Toba ini sebenarnya sudah sangat katakanlah terkenal di Indonesia. Cuma memang kalau yang saya perhatikan salah satu yang jadi keluhan juga mereka, bagaimana ini biar masyarakat ya para pengunjung biasanya di kolom komentar tempat-tempat pariwisata yang saya bagikan, mereka minta agar pelayanan ditingkatkan, termasuk katakanlah kuliner rumah makan jangan seenaknya membuat harga bikin harga ya. Terus satu lagi yang berhubungan dengan parkir mungkin harus diatur dengan baik. Kalau saya perhatikan selebihnya mungkin ya memang proses perbaikan itu kan nggak bisa instan ya Pak Ulman ya, harus betul-betul terus-terusan ditingkatkan. Nah, dari apa ini kan kalau di Toba ini terkenal ini agak susah mengatur orangnya. Kira-kira pengalaman Pak Ulman seperti apa ini selama di Toba ini berhubungan dengan masyarakat kita? Ya tapi selama 5 tahun kami di sini ya menyenangkan, menantang juga. Menantang ya. Ya, jadi kita nggak akan menyerah lah bahwa harus terjadi perbaikan, peningkatan kesadaran masyarakat. Memang kalau serius bahwa para wisata ini kan sebenarnya pelayanan. Iya, itu dia. Memang iyalah kita dapat danau Toba yang indah berada di atas permukaan laut, ya, jarang besar, tapi kalau pelayanan kepada wisatawan atau pengunjungnya nggak baik ya nggak bisa besar dan nggak bisa berkelanjutan. Jadi kalau kami berpikir ke depan memang justru pergumulan terbesar, tantangan utama kita ke depan adalah ya pemerintah bersama masyarakat harus mempersiapkan diri secara baik-baik, memanfaatkan peluang besar ini. Peluangnya besar sekali. Kalau hitungan 1 juta aja wisatawan, kalau ini nggak terganggu kemarin karena COVID ini ya 2 tahun ke depan itu bisa dicapai, karena Rasio sudah perhatikan semua yang sedang terjadi. Kan kenyataan infrastruktur dasarnya kan ya 2 tahun ke depan rampung lah, pelabuhan, jalan tol sampai di Lumajang 2 tahun lagi selesai, airportnya sudah 2, malah di pusat pengembangan pariwisata Toba itu ada airport Sibisa dan sedang diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Diperpanjang lagi ya. Ditingkatkan lagi fasilitas-fasilitasnya, diperpanjang runway-nya. Jadi kesiapan pemerintah sebenarnya sudah dari segi akses sudah diperbaiki ya, supaya wisatawan datang secara mudah. Jadi kan nanti ada pilihannya apa, lewat airport Silangit, airport Kuala Namu atau yang jet pribadi juga bisa singgah di bisa. Ini sesuatu ya 4-5 tahun yang lalu kita nggak pernah bayangkan ya pribadi. Kalau saya pribadi juga begitu. Saya nggak bisa bayangkan apakah waktu kita memperbincangkan setelah ditetapkan Presiden bahwa
kawasan Tuba ini menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Apakah rencana-rencana besar ini kita bisa? Enggak, awalnya tidak saya yakin penuh, tapi ternyata semua bisa. Di sini Tuba bikin kapal Roro, sekarang sudah 2 sudah menuju 3 ya. Menuju 3, tahun depan tambah 2 yang apa namanya kapal mewah lah ya. Dia lebih kecil tapi dia Fasilitas tak pernah terbayangkan. Iya. Jadi docking kapal juga Lasirus ini sedang kita siapkan lokasinya, tahun depan mulai dibangun. Di daerah mana? Di Persea, di Persea juga ya. Jadi dia nanti agak Di tempat yang sekarang. Iya, dekat-dekat situ lah, agak di situ nanti. Itu kan hulunya Sungai Asahan itu kan. Sungai Asahan. Jadi kalau agak inilah agak mudah dikendalikan kerusakan lingkungan, dampak lingkungannya karena dia bawa ke sana. Jadi dulu sih agak kurang percaya diri juga kita. Tapi ternyata kan dukungan pemerintah pusat, keseriusannya, dan ya kita pemerintah kabupaten inilah bekerja keras. Saya kira itulah kebenaran tantangan yang terbesar, saya kira Lasirus ya, bahwa bagaimana kita pemerintah daerah terutama ya, karena dia kan berhubungan langsung dengan masyarakat ini, mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh karena waktunya tinggal sedikit lagi. Begitu selesai infrastruktur dasarnya, ya peluang wisatawan asing datang ke sini dalam jumlah besar. Kalau 1 juta aja kan itu kalau dirupiahkan 1 tahun berarti ya kawasan Tuba ya 15 triliun. APBD kita kan cuma berapa? Ya jadi nggak terlalu mengandalkan pemerintah lah, masyarakat bisa hidup sejahtera. Dan Tuba sangat strategis itu ya dibanding kabupaten lain ya, karena pintunya justru dari arah Tuba kebanyakan ya. Iya. Pintu masuk kemungkinan besar Tuba. Nanti kalau dari sini orang turun di Borong-Borong mau ke Samosir bisa lewat Baligi. Bisa karena kapal Roronya sudah ada ya. Kalau nggak salah Desember ini kalau selesai ini kembali masuk lagi yang dari Baligi ke apa ya, Mangrove ya. Iya. Jadi 3 nih Desember kalau ya kayaknya selesai lah, mungkin sekitar Natal. 2 nanti mungkin dari sini, 1 dari Haji Bata. Tagline Pak Ulman sama Pak Darwin kan Toba Maju ya. Nah, untuk mencapai ini kan yang jadi kendala biasanya birokrasi, bukan masyarakat aja. Bagaimana kira-kira birokrasi di Pemkab Toba sejak Bapak dan Pak Darwin memimpin di Toba ini, apa kira-kira yang dilakukan agar bisa cepat pelayanan? Ya, itu juga satu tantangan yang menarik ya. Birokrasi kita ini kan besar, tambun, sehingga ya secara natural, secara alami dia lambat. Karena itulah memang kami sejak awal datang ya beberapa instansi itu atau organisasi itu ya ditata pegawainya ditata ya lebih sedikit ramping lah ya. Organisasinya berarti dirampingkan, walaupun memang tidak bisa juga sedemikian rupa karena juga aturan yang lebih tinggi, karena ada urusan-urusan pemerintah kabupaten yang memang urusan dia sendiri ya kan, urusan wajib. Nah, jadi memang harus diadakan, walaupun sekilas sehari-hari kita ini sih harusnya nggak perlu menjadi selevel SKPD SKPD, tapi ada juga itu juga ya pada posisi seperti itulah bupati, wakil bupati menata, tapi memang tidak mudah juga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga dari awal terapkan semacam reward and punishment bagi PNS dan pejabat-pejabat di sini. Ya, memang hasilnya gimana kira-kira? Agak jarang dikomunikasikan secara luas kepada publik ini. Tapi hampir tiap tahun kami di sini memberikan sanksi-sanksi dari mulai ringan sampai yang berat kepada PNS. Tapi jarang diketahui masyarakat. Jadi sebenarnya artinya bahwa ada niat kita, upaya kita yang besar agar birokrasi ini memang
diisi oleh orang-orang yang tepat lah, yang memang secara hati kecilnya atau apalah ya harus dibenahi lah itu, bahwa kalau ada beberapa kan ada pegawai kadang-kadang masuk berapa hari setelah itu nggak masuk, itu memang sebagian besar sudah kita berikan sanksi-sanksi. Nah, ini ya ada perubahan tapi belum memuaskan. OSS, online submission, single submission, ya, termasuk itu, tapi perlu kita sempurnakan karena Lasirus kan ada juga beberapa syarat perizinan itu kan memerlukan gambar seperti MB. Iya. Itu di aplikasi kita yang sekarang itu belum bisa dia tangani oleh aplikasi itu. Jadi kita harus cari aplikasi, sedang dicari tuh yang bisa mengakomodir juga dokumen-dokumen terkait dengan gambar-gambar. Iya. Nah, sehingga kalau berkaitan gambar sekarang masih manual atau offline diantar oleh masyarakat ke dinas perizinan atau dinas perizinan, dinas Perkim. Tapi selebihnya orang sudah ya, saya dengar juga masyarakat beberapa bilang ini bagus juga, kita nggak usah ke kantor perizinan, ya tinggal bisa ini ada ya, sebagian masyarakat sudah menikmati. Saya kira itulah yang mau disempurnakan ke depan. Iya. Nah, Mungkin ini yang sering dipermasalahkan orang ini. Mungkin Pak Ulman harus menerangkan mengapa ada silpa biasanya di APBD itu, karena mereka sedang mendapatkan, saya sih sudah katakan sering bahwa itu kan masalah teknis kan. Jadi tapi orang juga nggak nampak. Mungkin Pak Ulman bisa diceritakan sedikit kenapa anggaran itu selalu ada silpa. Iya. Kalau membuat tidak ada silpa sama sekali kelihatannya sulit ya. Sulit ya, hampir sulit karena setiap kontrak pekerjaan misalnya seringkali ada walaupun kecil-kecil, tapi kalau dijumlahkan bisa jadi besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kita dari awal sadar sebetulnya gitu, bahwa silpa kalau terlalu besar itu kan pertanda kita bekerjanya nggak baik, nggak efektif. Ya. Saya ingat sekitar 3 tahun yang lalu barangkali silpanya terbesar. Kalau sekarang juga nggak terlalu banyak. Dan silpa bisa juga terjadi memang ya karena itu, karena aturan-aturan itu kan, aturan-aturan dia harus sesuaikan. Apalagi kan pemerintah kabupaten itu sebagian besar anggarannya itu kan memang dari pusat ya. Ada DAU, dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, dan itu memang dia peruntukannya sudah fix, sudah pasti. Nggak bisa kita. Jadi Pak Bupati Wakil Bupati itu nggak bisa lagi mengotak-atik bermanuver kreasi sehingga ini bisa habis, nggak bisa. Kalau waktu diskusi sebelum menentukan juga antara pemerintah kabupaten dengan kementerian teknis kan sudah harga mati. Iya. Harus begini, kalau dia pengelolaannya sedikit tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan secara rigid, dia bisa nggak bisa lagi dicairkan karena Anda laporan sampai sekarang nggak komplit, nggak perfect, nggak segala macam. Iya. Jadi memang nggak bisa dinego. Pemerintah pusat pemerintah sekarang banyak sekali kemajuan Indonesia. Jadi pemerintah yang tidak ini nggak, ya walaupun dikasih uangnya nggak bisa dia pakai kalau dia sungguh-sungguh serius. Itulah saya kira yang memang pergumulan ke depan, perubahan itu perilaku dan sikap kerjanya birokrasi teman-teman kita semua ini, dan itu sedang terjadi. Itu yang sering diperdebatkan dan memang. Tapi kalau silpa Lasirus, uangnya kembali ke negara. Ya, supaya jelas, itu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu yang saya bilang. Kalau diambil oleh siapapun melanggar hukum ya ditangkap KPK, nggak bisa. Jadi uang itu kembali ke negara, dihitung lagi menjadi sumber anggaran untuk tahun depan. Nah, ya. Artinya nggak hilang. Cuma lebih lambat dia. Jadi artinya mundur saja sebenarnya. Iya, nggak hilang. Kalau untuk apa nih Pak Ulman? Pendidikan apa ini kira-kira yang jadi capaian lah yang artinya kalau pendidikan formal SD sampai seterusnya ini juga guru-gurunya kita dari awal sudah kasih masukan banyak, perhatian kita sangat serius ke pendidikan. Karena Toba dari dulu kan terkenal dengan pendidikan. Malah kalau Pak Bupati bilang ya ini juga lah yang menjadi keunggulan kita ke depan, apalagi di sini kan ada semacam foundationnya Pak Jenderal Luhut yang Yayasan
Del ya, yang memang betul-betul berkualitas. Kalau nggak salah sekarang kan secara nasional SMA unggulan Del itu nomor 3 secara nasional. Iya, secara nasional rankingnya. Jadi memang ini kita juga juga lah selalu diingatkan. Dan itu di Del itu sekarang kan lumayan juga orang-orang udah Toba ya? Iya, sudah banyak. Sama ke Yasok. Saya nggak ingat persis angkanya, tapi 2 tahun terakhir meningkat signifikan sekali. Karena memang ini secara teknis ya. Kegiatannya sejak 4 tahun itu, tahun 2017 kita memang menetapkan ada 6 SMP sekolah kelas unggulan, bukan sekolah unggulan, nggak mampu kan. Kalau sekolah unggulan punya Pak Luhut itu, Pak Jenderal Luhut itu. Kalau kita sekolahnya aja. Jadi anak-anak itu diberikan ekstra materi itu di luar jam sekolah, dan dipilih guru-gurunya kira-kira cakep dan baik lah, bagus lah. Terus dikasih anak-anak itu semacam makanan ekstra fooding lah. Setelah itu 6 bulan atau 4 bulan sebelum testing seleksi SMA, terutama untuk 2 itu SMA unggulan yang ada di Toba ini, diberikan lagi, diseleksi lagi sama kita untuk ikut bimbingan tes secara khusus. Itu mungkin pengaruhnya kalau untuk pendidikan formal. Jadi pengaruhnya untuk SMA unggulan itu kenaikan anak-anak kita untuk bisa masuk itu besar sekali. Iya, secara formal. Ada saya interview sekitar 1 bulan yang lalu Ibu Kurniara baru Simajuntak di Paramaksian, tempatnya di desa apa ya? Simarga Toba. Dia membudidayakan ayam kampung itu dengan pakan dari maggot ulat. Dan yang nonton di YouTube saya sudah 230.000 orang. Dan udah viral inang itu dia. Kalau bisa di tahun depan Pak Olman, ini bisa dijadikan sebagai inspirasi, artinya jadi pembicara untuk orang-orang yang mau berusaha seperti itu, karena dia bersedia. Nah, selama ini dibantu oleh TPL dalam kasih ember apa segala macam, masih sebatas itu. Nah, waktu itu kalau nggak salah Pak Minter bagian lingkungan hidup sudah berkunjung juga ke sana, karena makanan maggot itu adalah limbah dari pasar posea. Jadi limbah-limbah sayur, limbah-limbah buah sama ikan-ikan itu, sisik sama perut-perutnya itu dia ambil 50 kilo per hari. Nah, artinya 1,5 ton dia sampah itu dia pakai untuk itu. Hasilnya tiap hari 40 butir ayam kampung. Setiap bulan dia bisa menjual sekitar 50-an ayam kampung yang layak potong. Sisanya dia jual telur maggot apa segala macam. Menurut saya sih itu bisa jadi inspirasi orang-orang Toba ini. Jadi karena kebutuhan ayam padar tinggi di Toba kan, jadi saya pikir ayam kampung seperti itu perlu diapakan. Bila itu Pak Olman bisa diapakan per kecamatan aja nih, sekitar 2 peternak bisa dikembangkan seperti inang itu, saya pikir akan meningkat apanya. Nah, saya sudah minta ke TPL juga untuk disupport terus inang itu. Nanti secara publikasi saya support ya, karena kalau ada bantuan dari Pemkab menurut saya sih bahkan Profesor direktur apa ya? Oh, rektor. Oh, Pak Profesor udah kesana. Udah jadi katanya. Jadi itu perlu nanti menurut saya sih harus kita angkat sebagai ikon peternak di Toba ini Pak Olman. Jadi kalau melihat seperti itu kan kita senang ya. Hal-hal seperti itu yang bisa kita kembangkan di Toba, dan orang bahkan dari komen-komennya di YouTube itu, saya pulang kampung lagi bicara masalah seperti itu kan. Nah, peluangnya bagus gitu. Jadi saya pikir itu. Ini kan kemarin kan saya udah berbincang dengan Pak Pak Bupati. Nah, jadi hal-hal yang saya tanyakan ke Pak Bupati, menurut saya sih nggak perlu saya tanyakan ke Pak Olman. Iya. Tapi ini kan perlu juga masyarakat
tahu karena saya lihat kan politik demokrasi kita ini, kalau pemimpin itu biasanya Pak Hulman antara wakil dan bupatinya biasanya itu di tengah jalan ya kan. Jadi apa namanya itu ya, tanda kutip saling sikut lah, banyak kita lihat contoh-contoh kepala daerah seperti ini ya kan. Apalagi yang berhubungan dengan politik ya. Mungkin 1-2 tahun mereka agak kompak ya, tahun ketiga seterusnya itu biasanya udah apa ini. Kalau saya lihat dan orang sudah saksikan, Pak Hulman dan Pak Darwin itu sangat kompak. Apa kira-kira kuncinya itu? Yang pertama sudah niat lah kalau menurut saya. Sudah niat ya? Niat bahwa yang utama pemerintahan ini berjalan baik, efektif, ya, itu akan memberikan dampak kepada kesejahteraan, perbaikan atau kemajuan Toba. Itu mungkin yang pertama, niat. Niat ini juga memang secara manusiawi ya, bisa juga terpelihara, terpupuk ya, karena lingkungan kita tumbuh dan berkembang dan setelah dewasa. Karena juga itu tadi lingkungan itu selama kami sosialisasi 5 tahun yang lalu ke desa-desa lah ya. Itu kan kalau 5 tahun yang lalu itu luar biasa, waktu itu kan nggak ada COVID. Jadi kami dengan Pak Darwin sudah 1 tahun sebelum penetapan calon, sebelum kampanye sudah, ya walaupun kami berdua kan lahir besar di Toba ini. Ya, tetap memperkenalkan diri, menyampaikan pikiran-pikiran kami untuk perbaikan Toba, sehingga ke depan ada semacam hal-hal positif lah, ada sejarah yang baik lah yang mau kita wariskan kepada masyarakat Toba, terutama kepada anak-anak kita kemudian. Dan di situ setiap pertemuan itu, baik masa kampanye, baik masa sosialisasi, karena beberapa selalu disampaikan oleh masyarakat, mewakili masyarakat. Tapi satu yang selalu berulang-ulang, setiap tempat satu selalu ada, yang poin yang satu selalu dikatakan dengan berbagai cara. Bahasa Bataknya bilang, unang marbadai hamu. Tahun 2015 itu ya? Iya, tahun 2015 ya. Unang marbadai hamu. Selainnya tambahan misalnya. Jalan harus diperbaiki, pertanian harus diperhatikan, irigasi ini sudah mampet harus dibangun, ya oke itu. Tapi satu dia selalu yang kami ingat berdua, unang merbadai hamu. Tapi itu kan sebenarnya nasihat ya. Tapi kan pelaksananya biasanya sulit karena ada kepentingan biasanya. Apakah pribadi, apakah ini kan perlu menekan ego. Nah, apakah ini dua-duanya seperti itu? Apa ada satu aja yang mengalami? Enggak, dua-duanya. Dua-duanya ya. Karena memang apa namanya? Ini perlu juga dijelaskan Pak Hulman, artinya kan bukan sandiwara, aslinya seperti itu ya. Bersandiwara bisa 6 bulan, bisa 4 bulan, 5 tahun. 5 tahun kan ya. Dan akan ke depan mudah-mudahan Tuhan yang berkati kita, diberi kesempatan lagi. Jadi artinya memang sangat sulit ya kalau memang kepentingan pribadi yang ditonjolkan. Artinya nih kalau Pak Hulman sama Pak Darwin berarti ini mengedepankan betul-betul pelayanan dan apa namanya, marhobas istilah bapak-bapak ya. Marhobas ya. Marhobas lah. Jadi kalau pada tataran yang terukurnya tadi Pak Lasius bilang, tapi yang terutama tadi kan niat. Begitu dia implementasi dalam keseharian untuk memimpin Toba ini, ya saya kira Pak Darwin sebagai bupati ya memberikan ruang kepada saya untuk berekspresi juga. Jadi pembagian tugasnya artinya pembagian tugasnya ada, tapi dia tidak rigid, tidak kaku. Tidak kaku. Banyak sekali di Toba ini yang saya teken, yang seharusnya dia teken oleh bupati, tapi tidak melanggar aturan. Dia limpahkan kewenangan itu ya. Hibah-hibah itu gereja, yayasan sosial itu selama ini bukan tahun ini, selama 5 tahun saya
bertanggung jawab. Ya dilimpahkan secara sah. Ya, sehingga kalau dilimpahkan secara sah, saya tentu kan orang yang bertanggung jawab yang paling pertama. Masa bupati ini yang bertanggung jawab saya yang kayak ini ya. Misalnya begitu. Jadi Pak Darwin menurut saya itu tadi niatnya memang sudah nggak ada lagi. Ya, apakah kami tanya orang masih hidup perlu uang? Iyalah, kan bangun gereja ada orang kami masih bantu secara pribadi. Layak kawinkan anak kami masih datang kasih apalah oleh-oleh segala macam, itu sih wajar. Ada batas-batas itu saya kira. Tapi kalau seperti Pak Darwin 5 tahun yang saya kenal, ya sudah selesai lah istilahnya dengan dirinya sendiri ya. Jadi kepentingan itu kami berdua sudah nggak terlalu menonjol untuk kepentingan pribadi. Ya. Sepanjang saya tahu lah serius, kami nggak ada lah istilahnya. Ya ini bisa dikomentar sama rakyat Tuban nanti kalau misalnya kita bangun pasar, ya kan 100 los, kita bilang untuk Pak Wakil Bupati sekian, Pak Bupati nggak ada sama sekali, nggak ada. Karena itulah sebenarnya 5 tahun terakhir sebenarnya selain kompak lah, dia lurus ya, lempang ini lah. Jadi satu yang nggak ada kepentingan di dalam pembangunan ini. Jadi satu yang pernah saya tanya ke dia pertama ke Bapak Bupati. Apa dia bilang? Saya tanya, Bapak udah ada nggak tanah kita di Sibisa? Saya bilang nggak ada. Dari situ saya bisa menyimpulkan mau family mau saudara pun nggak ada. Kenapa? Saya tanyakan itu karena sebenarnya bupati dan wakil bupati tahu daerah-daerah mana yang menjadi daerah emas kan. Nah itu yang saya salut sebenarnya waktu itu nggak ada ya. Dan Pak Bupati wakil Pak Ulman bilang tadi 1 kios saja pun sebenarnya bisa aja minta jatah, tapi ini kan nggak dilakukan, luar biasa sebenarnya. Dilakukan. Jadi ya kepentingan kami lah yang dibatasi, dikendalikan, jadi mengutamakan kepentingan masyarakat Toba ya. Itulah sesungguhnya yang terjadi. Selain tadi Pak Darwin selaku bupati kasih saya ruang untuk berekspresi, ada pembagian tugas untuk hal-hal tertentu tapi tidak terlalu rigid. Dan ada pembagian tugas tapi tidak terlalu rigid sehingga tidak kaku hubungannya. Iya. Nah, jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, ini yang perlu diketahui masyarakat sebenarnya dari pemerintah yang memberikan teladan kepemimpinan. Jadi orang terkadang hanya melihat dari luarnya saja, ya. Kok bisa Pak Hulman dan Pak Darwin kompak? Ternyata betul-betul karena satu saling percaya, yang kedua saling bertanggung jawab, yang ketiga kepentingan pribadi ternyata mereka sudah selesai dengan diri sendiri, ya, tidak lagi memikirkan untuk kepentingan keluarga dan pribadi, lebih kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat Toba. Dan ini yang kita harus tiru ke pemimpinan nanti yang akan datang di masyarakat Toba ini, agar Toba makin sejahtera. Saya pikir kira-kira ini satu lagi yang perlu saya sampaikan Pak Ulman. Ini kan sebentar lagi Natal dan Tahun Baru ini. Jadi banyak juga ini warga-warga perantauan yang ingin pulang kampung. Kalaupun tidak pulang kampung, sebagai pemimpin di daerah Toba ini perlu juga disampaikan selamat Natal atau bagaimana kesiapan kalau mereka pulang kampung, apakah kita di Toba ini siap menampung mereka untuk katakanlah berwisata dan pulang kampung ke tempat mereka masing-masing menikmati libur akhir tahun. Ya, kami senanglah, kami undanglah saudara-saudara kita yang ada di perantauan kembali untuk sesi Natal Tahun Baru ke Toba. Ya, di sini sudah mulai perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas, termasuk hotel yang bagus sekali, ada La Versa, ada banyak homestay, banyak objek-objek wisata yang sudah tertata, walaupun beberapa masih terus kita sempurnakan. Ya, sarana prasarana airport juga sudah bagus lah, di Silangit sudah bertaraf internasional, dan masyarakat Toba sudah sedang belajar untuk melayani saudara-saudara kita yang datang dari luar negeri, luar daerah. Ya, itulah tulang memburu datanglah sini. Kalau datang sini uangnya muter sini aja. Jadi sederhana sekali. Kalau uangnya di sini datang 3 hari 4 hari,
uangnya di sini bermiliar-miliar, ya pasti terjadi pertumbuhan ekonomi. Karena itu pastikan ini Hamina di Wonosobo ini makin sejahtera karena uangnya makin banyak, dan itulah yang bikin langkah awal menuju Toba maju yang bisa kita banggakan kelak. Oras. Jadi untuk ini mungkin perlu juga diucapkan selamat Natal ini Pak Ulman bagi warga Toba sama ya dimanapun mereka berada juga, termasuk orang-orang perantauan. Ya, kami Pak Darwin sama saya Ulman Sitorus, pemerintah Kabupaten Toba, dengan sukacita mengucapkan selamat Hari Natal 2020 ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, ya memelihara kita agar virus corona ini tidak terlalu lama lagi akan usai, enyah dari bumi dunia ini, terutama dari Toba, dari Indonesia. Kami tunggu, Tuhan memberkati. Oras. Jadi oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Hulman, Wakil Bupati Toba. Mungkin tidak semua yang bisa kami bicarakan di lain waktu. Kami akan berbicara mengenai berbagai hal. Mudah-mudahan ada waktu. Kebetulan saya lagi berada di Toba. Ini terima kasih banyak Pak Hulman dikasih kesempatan berbincang agar pemirsa YouTube channel Thompson Sirus sedikit banyak mengetahui berbagai gambaran perkembangan di daerah Toba, termasuk hal-hal yang sudah dilakukan oleh para pemimpinnya untuk mensejahterakan masyarakat Toba. Bagi teman-teman perantau datang ke Toba, ya jangan lupa ya 2-3 hari pun Anda berkunjung ke Toba sudah berkontribusi meningkatkan pendapatan warga Toba. Oke, YouTube channel Thompson Sirus dari perkantoran Bupati dan Wakil Bupati Toba. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tetap ikuti ya YouTube channel Thompson Sirus. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi yang menonton. Tetap semangat Indonesia, Oras. Toba. Oras.